Desi Pakurina. Saya Mirani Nusa Rupani. Saya Lunasi Penjahitan. Saya Margareta Triana Stinja. Dari 19 kota Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan di sekolah meninggal dunia. Keluarga mendesak kasus perundungan yang memakan korban jiwa Di SMP Negeri 19, Kota Tangerang Selatan dilanjutkan ke jalur hukum. Komisioner KPAI Dia Puspitarini mengatakan keputusan ini diambil setelah upaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mengatakan jika pihaknya bertanggung jawab Adapun yang menjadi kronologi dari kasus yang kami angkat adalah siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang berinisial MH berusia 13 tahun diduga mulai mengalami bullying sejak masa MKLS. Tindakan perundungan terus berlanjut hingga pada sekitar 20 Oktober, ia terkena pukulan pada bagian kepalanya menggunakan alat tumpul. Setelah kejadian ini, kondisinya semakin memburuk. Ia semakin sering lemas, pusing, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Keluarganya pun kemudian menyadari akan hal tersebut, lalu membawanya ke rumah sakit di Fatmawati, Jakarta. Karena kondisinya semakin kritis, selama perawatan, pihak keluarga melaporkan bahwa MH memang kerap menjadi korban bullying di sekolahnya. Meski sudah mendapat penanganan medis, MH akhirnya meninggal dunia. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Polres Tangerang Selatan yang memeriksa guru dan siswa untuk memastikan apakah kematian MH terkait langsung dengan tindakan bullying yang dialaminya oleh MH. Bullying merupakan salah satu masalah yang hingga kini masih sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Tindakan perundungan baik secara fisik, verbal, maupun mental dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi korban, mulai dari menurunnya kepercayaan diri hingga gangguan kesehatan dan psikologis bagi korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekedar dari perilaku iseng ataupun bercanda, tetapi merupakan tindakan kekerasan yang harus dicegah dan ditangani dengan serius. Adapun kronologi dari kasus kami adalah seorang siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan berinisial MH berusia 13 tahun diduga mengalami bullying sejak masa SD. Tindakan perundungan terus berlanjut hingga pada tanggal 20 Oktober. Ia dipukul pada bagian kepala menggunakan benda tumpul. Semenjak kejadian tersebut, MH pun mulai lemas, sering pusing, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Keluarga pun menyadari akan hal tersebut. Keluarga juga curiga bahwa anaknya sering mengalami bullying pada masa MKLS tersebut. Kondisi MH pun semakin memparah, sehingga MH dibawa ke rumah sakit Jakarta Tangerang Selatan. Sana pun, ia selama perawatan, pihak keluarga menghubungi pihak sekolah mengenai kasus tersebut hingga diurus Oktober. Selanjutnya, berita dari rumah sakit pun menyatakan bahwa MH atau korban dari perilaku bullying tersebut meninggal dunia.
Ilmu hukum juga memastikan bahwa setiap orang, terutama yang rentan seperti anak-anak, mendapat perlindungan yang layak dari negara. Selain itu, hukum menjadi dasar utama untuk menegakkan keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga ketertiban sosial. Tanpa ilmu hukum, sistem sosial bisa menjadi kacau karena tidak ada pedoman yang jelas dalam menyelesaikan konflik atau menegakkan keadilan. Kuliah pengantar ilmu hukum penting dalam memahami kasus kulit seperti yang terjadi di negeri 19 karena memberikan dasar pengetahuan tentang apa itu hukum, bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana proses penegakan hukum berjalan. Melalui pemahaman dasar ini, kita dapat melihat bahwa bullying bukan sekedar masalah perilaku, tetapi merupakan tindakan melawan hukum yang memiliki konsekuensi bagi pelaku maupun pihak yang Kuliah pengantar ilmu hukum penting dalam memahami kasus bullying seperti yang terjadi di SMP Negeri 19 Tengsel karena memberikan dasar pengetahuan tentang apa itu hukum, bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana proses penegakan hukum berjalan. Melalui pemahaman dasar ini, kita dapat melihat bahwa bullying bukan sekedar masalah perilaku, tetapi merupakan tindakan melawan hukum yang memiliki konsekuensi bagi pelaku maupun pihak yang mengawasi. Berikutnya, analisis akar masalah kasus bullying di sekolah. Yang pertama ada machine atau biasa disebut dengan saran atau fasilitas. Poin pertama, CCTV tidak menjangkau area rawan seperti toilet dan lorong, yang dimana artinya bagian yang sering menjadi lokasi bullying tidak terpantau kamera. Poin kedua, minimnya petugas keamanan atau guru yang mengawasi, yang artinya kekurangan tenaga pengawas membuat area sekolah kurang aman. Poin ketiga, tidak tersedia aplikasi atau hotline laporan anonim. Nah, di sini artinya siswa atau siswi tidak punya sarana untuk melapor secara rahasia. Nah, yang kedua ada environment atau biasa disebut dengan lingkungan atau budaya sekolah. Poin pertama, budaya ejekan dianggap normal atau sebagai candaan, yang artinya lingkungan sekolah membiarkan perilaku kasar sebagai sesuatu yang wajar. Poin kedua, banyak area sekolah tidak terawasi dan menjadi titik rawan, yang dimana artinya spot tertentu menjadi lokasi ideal bagi pelaku melakukan bullying. Nah, poin ketiga, tekanan sosial membuat siswa diam atau biasa disebut dengan silence culture. Nah, yang artinya siswa takut dianggap sebagai pengadu sehingga memilih tidak berbicara. Yang ketiga ada metode atau biasa disebut dengan metode atau prosedur. Poin pertama, stop anti-bullying tidak ditegakkan secara konsisten, yang artinya program atau aturan yang ada tetapi tidak benar-benar dijalankan setiap saat. Poin kedua, jalur pelaporan tidak jelas dan sulit diakses siswa, yang artinya siswa tidak tahu harus melapor ke siapa atau bagaimana caranya. Poin ketiga, intervensi baru dilakukan setelah kasus menjadi parah. Nah, di dalam sini, tindakan biasanya reaktif, bukan pencegahan sejak awal. Yang keempat ada measurement, atau biasa disebut dengan pengawasan atau penilaian. Poin pertama, pengawasan saat jam istirahat atau transisi kurang, yang artinya tidak ada mekanisme kontrol yang memadai. Poin kedua, tidak ada pencatatan kasus secara sistematis, yang artinya sekolah tidak menyimpan data sehingga tidak bisa mengevaluasi atau mencegah kejadian berulang. Poin ketiga, sistem monitoring perilaku siswa tidak berjalan, yang artinya tidak ada alat ukur atau laporan rutin untuk memantau perilaku siswa. Yang kelima ada man, atau biasa disebut dengan manusia. Poin pertama, pelaku kurang empati dan memahami dampak bullying, yang artinya pelaku tidak mampu merasakan atau memikirkan perasaan orang lain, sehingga menganggap bullying adalah hal biasa. Poin kedua, korban tidak berani melapor karena takut ancaman. Korban memilih diam karena merasa tidak aman atau takut balasan dari pelaku. Poin ketiga, teman atau guru sensitif terhadap tanda-tanda bullying, yang artinya lingkungan sekitar tidak peka melihat gejala bullying, sehingga kasus tidak cepat terdeteksi. Yang keenam ada material atau biasa disebut dengan informasi atau edukasi. Poin pertama, tidak ada modul tertulis tentang penanganan bullying, yang artinya sekolah tidak memiliki dokumen formal sebagai acuan penanganan. Poin kedua, edukasi karakter dan anti-bullying minim, yang artinya materi pendidikan karakter tidak diajarkan secara terstruktur. Poin ketiga, sosialisasi mengenai hukum bullying tidak merata.
yang artinya siswa dan orang tua tidak mendapatkan informasi yang sama tentang resiko hukum yang akan terjadi. Kasus dugaan bullying di SMP 19 Tangerang Selatan menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan di sekolah bukan hal sepele. Peristiwa ini menunjukkan perlu langkah nyata dan manusiawi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Berikut beberapa solusi yang dapat saya berikan. Solusi yang dapat saya berikan itu yaitu yang pertama, sekolah harus memiliki sistem deteksi dini dan pelaporan bullying. Siswa, guru, dan staf harus diberi seluruh saluran aman untuk melaporkan tindakan bullying tanpa takut dibalas. Ini penting karena bullying sering berulang sebelum berujung kekerasan. Yang kedua, sekolah perlu menerapkan pendidikan karakter dan empati, misalnya program rutin tentang toleransi, respect, menyikapi perbedaan agar siswa belajar menghormati dan menjaga keselamatan teman. Yang ketiga, bila ada laporan peringatan, sekolah harus bertindak cepat, melakukan mediasi, konseling, pengawasan ekstra, dan tidak menunggu sampai kekerasan serius. Dan yang keempat, libatkan konselor atau psikolog sekolah untuk mendampingi korban maupun pelaku, bantu keduanya memahami konsekuensi perilaku dan memberikan ruang untuk perubahan. Sekian dari hasil solusi yang dapat saya berikan. Dampak dari kasus bullying ini yaitu kasus bullying di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan menimbulkan sejumlah dampak serius bagi korban maupun lingkungan sekolah. Bagi korban, tindakan pemukulan dan perundungan yang terjadi menyebabkan dampak fisik yang berat, mulai dari rasa sakit berkelanjutan hingga kondisi kritis yang akhirnya berujung pada kematian. Bullying juga memberikan dampak psikologis seperti rasa takut, stres, dan tekanan mental yang mungkin sudah dialami korban sejak awal masa sekolah. Dampak sosial pun turut muncul di mana lingkungan sekolah menjadi kurang aman. Muncul ketegangan antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah, serta rusaknya kepercayaan terhadap sistem pengawasan dan keamanan di sekolah. Secara lebih luas, kasus ini menciptakan kekhawatiran masyarakat dan menyoroti lemahnya pencegahan bullying, sehingga memicu tuntutan terhadap perbaikan prosedur serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi anak di lingkungan pendidikan. Dari sisi hukum, tindakan bullying yang mengakibatkan kematian termasuk tindak pidana dan harus diproses sesuai KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pentingnya ilmu hukum terlihat dari bagaimana hukum memberikan perlindungan, kepastian, serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Dengan memahami hukum, kita dapat melihat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan keadilan bagi korban serta menciptakan lingkungan yang pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Bersama kami, Topcer, tolak kekerasan, cegah ejekan, dan humor. Tunjukkan kelasmu tanpa merendahkan siapapun. Jadilah kuat, bukan kejam. Stop.